Monyet ekor panjang kan juga tumbuh seperti manusia, dia kan hampir sama dengan manusia. Kera hanya nggak bisa ngomong, tapi bisa merasakan. Tukang monyet semua di mana-mana hari Senin pasti libur. Kenapa kok hari Senin? Gak tahu hari kelahiran monyet. Kalau monyet ekor panjang itu dia itu hewan yang paling adaptasi. Jadi dia ada di daerah rawa ada, di daerah dataran rendah ada, sampai ke pegunungan. Berdasarkan penelitian itu ternyata bahwa genetis dari monyet ekor panjang yang ada di Indonesia itu katanya yang paling bagus karena memang genetisnya cukup beragam. Kera itu sebagai tanda-tanda alam, peringatan dini lah gitu. EWS-nya lah kira-kira. Ketika Merapi ada kenaikan aktivitas, mungkin terasa panas karena terasa panas, mungkin bau belerang, mungkin suara dan sebagainya, kemudian kera itu semakin mendekat ke orang. Kalau yang jelas yang paling banyak manfaatnya ya pariwisata, Mas. Buat penarik pariwisata. Iya, penarikan pariwisata itu yang. Monyet memiliki peranan untuk regenerasi pohon, terus membantu penyebaran biji dan sebagainya, sehingga tumbuh-tumbuh pohon-pohon baru. Makaka kan bisa digunakan untuk hewan model ya, terutama yang berkaitan dengan AIDS misalnya begitu, kemudian hepatitis juga. Dia adalah sebagai penyeimbang ekosistem. Ketika nanti misalnya kalau di Payo itu kan dia juga dimakan oleh buaya dan sebagainya. Nah itu kan dia membuat buaya itu menjadi survive. Tapi kan ketika nanti monyet ekor panjang sudah nggak ada, akhirnya kan menjadi sesuatu yang mengubah ekosistemnya menjadi cenderung tidak stabil ya. Bisa juga untuk vaksin, tetapi biasanya diambil dari ginjal fetus monyet ekor panjang. Jadi bayi yang masih dalam kandungan induk itu diambil ginjalnya. Ketika manusia belum banyak, itu sebenarnya tempat itu sudah terbagi menjadi wilayah. Mungkin ini kan kawasannya monyet untuk tidur, kemudian untuk tempat makan dan sebagainya. Tapi ketika manusia semakin berkembang kan dia otomatis butuh untuk lahan ya, untuk buat pemukimannya sendiri, untuk mencari lahan pertaniannya, makanannya sendiri. Nah itu akan mengurangi habitat monyet ekor panjang. Nedha bangsa tela. Lah niki tela kula niku Brawa Widaya niku. Jenengan presani dadi gruwaang ngeten iki. Wah, merugikan sangat, Mas. Pokoke nek mboten ditenggo ngeten. Nggih petani nggih langkung parah pokoke. Pokoke dirusak. Pamane pelimpih sing duwe niku monyet saantane atusan niku ngembyuk terus niku namung do mangane bedoli ngoten. Mangke kula gusah mriki nedine enten rika ngoten. Kok ngantos komet nih, Mas. Nek jan ngejo mboten ditunggu, mboten di ngoten total mboten panen pokoke mboten saged manen. Sak kathahe Mas ewon monyet niku mriki niku. 2000 anek nek mlumpuk dadi pirang-pirang pon ra kek. Selarek ngriki niku mun 1000 pon paling mboten niku nggih 900. Nggih mangke sik lerekan tengah ngriki niki paling mboten nggih 900 malih. Nggih sik tambak niku para ewon. Petani bilang banyak itu karena mereka nggak bisa ngitung. Kalau 30 aja, saya juga kalau 30 dia nyerang gitu setengah mati juga menghitungnya. Karena dia pergerakannya agak cepat. Jadi kalau memanggil kelompok lain enggak, karena kadang setiap kelompok itu bermusuhan. Nek diracun dereng ngatene nek tembak mon nggih pernah. Nek nyingkirke nggih beto tembak kek cepet lunga.
Mulane bubar ta Mas. Lek gerak niku kalau tembak. Ditembak niku biasane sing cuk nembak ngantos pejah niku biasane piantun Klaten. Dijaluki tulung ngoten lho Mas, mbok tulung mburi omah ki oleh kethek. Manggon turu ning wit maune ngoten. Kaya menungso do jejer-jejer iki ning turu niku. Terus di senter itu Di senter mboten mlayu, di senter ngeten iki mboten mlayu. Basar kru swara jebret kan. Salah siji kuek nek kenoan ge bekar-bekar ya. Nibo liyane bubar. Menurut saya yang ganggu bukan monyetnya itu ya. Tapi itu manusianya yang ke sana. Diketek dibedil pisan itu kena ngriki. Tiba bocahnya tadi kesasar ajeng mlayu ning kali brebes niku ketek niku. Cara wae nangis nang pripun lara. Dipindhoni kalih rencang kula bathuk tor mati ya. Tapi kalau kapok, saya rasa enggak, karena dia tetap harus mencari makan kan. Nah inilah yang terjadi, konflik-konflik, bara-bara konflik tersebut mulai terjadi. Akhirnya ketika terjadi konflik-konflik antara satwa liar dan manusia, yang di sini adalah yang menang tetap manusia dan sedangkan yang dikalahkan adalah satwa liarnya. Dengan memelihara satwa liar, berarti kita telah memotong peranan satwa liar tersebut di alam. Jadi ketika dia di alam memiliki fungsi tertentu, tapi ketika dalam sebuah kandang dia sudah tidak memiliki fungsi ekologis apapun. Orang-orang pedagang-pedagang itu mulai pinter, tahu satwa liar, ketika ada yang mau wawancara, mereka langsung foto. Primata-primata yang diperdagangkan di pasar burung selama pemantauan dari tim kami, memang mayoritas masih didominasi oleh monyet ekor panjang. Yang kita lihat dari etalase paling cuma satwa-satwa, kebanyakan burung, pasar burung, kemudian ayam segala macam, kelinci atau apa. Ternyata di dalamnya praktek-praktek penjualan ilegalnya pun ada. Yo bentak ngono ya mana mbok tak nek foto sama. Kowe nek iya DP aku piro? Mbok lebarane wae. Oh, asa enggak betul to? Coba dene kok tak SMS ketemu ning ndi yo. Oh iya. Enggak betul benar. Ini jangan ana kayu iki go burung. Jadi kok ini kan kayu. Dijual apa Mas? Dijual sing mangan nang masak ning kono lho Mas. Serak niten. Ngerti ra? Apa nenten? Ha niten ono titik ya ono sengtu. Secara ekonomis memang berharga tinggi gitu. Teman-teman juga udah pernah survei kan harganya berapa per ekor gitu kan. Ini baik, urusannya dibanding apa, tadi jenis 300, 600. Kalau nak loro 600 nek biji. Enten jenengan. Pinten niku? Pripun? Terus saya ke buatan kurang malih. Ini gede lho, Bang. Mboten cilik lho. Nek kendeke wonten larang dan itu 500. Kalau dari segi bisnis ya sangat menguntungkan sekali, apalagi di daerah Jogja, terutama Gunung Kidul, monyet sangat-sangat banyak dan itu dianggap hama gitu. Sering ditembakin lah, selain ditangkepin sering ditembakin segala macam. Enten pesenan mbok golekno tulung golekno daging kethek. Lah apa, Bu? Lah iso nggo tombo gatel ya jare. Lah apa itu tak goleke ning daerah Pelajan. Kan informasi sudah masuk ke kampung-kampung, ke masyarakat kalau monyet itu satu ekor itu sekian harganya. Di Indonesia sendiri cenderung untuk pemanfaatan satwa liar itu cenderung ke arah yang secara langsung, dalam artian mengambil, menangkap, terus kemudian diperdagangkan di pasar burung, dan saat itu pula masyarakat atau pemburu mendapatkan uang dalam bentuk lembaran-lembaran rupiah secara langsung. Nek yang Jawa Barat ini kula pernah nonton sik buru mriki niki. Asal sak ngejo sak truk pokoke niku beto wasul niku.
dikatakan jumlahnya banyak, tapi ketika ada perburuan terus-menerus, ada eksploitasi untuk diambil dagingnya, diambil otaknya, terus dikeringkan untuk mitos-mitos tertentu, terus juga menjadi ekspor, terus dieksploitasi menjadi topeng monyet. Hal tersebut juga mendukung cepatnya laju kepunahan satwa liar di alam. Hutan-hutan ditangkap, ratusan dimasukin ke dalam jaring, box-box kecil diangkut, kemudian dilatih ke tempat pelatihan, dibawa ke tempat pelatihan. Monyetnya kan beli dari petani di Bandung, di Gunung Galunggung. Dilatih sama teman gitu, paling umur 1 tahunan dilatih dulu sampai 5 bulan atau 1 tahun setengah, belum baru bisa dimainin. Itu yang pertama bisa jalan gitu. Bisa jalan kalau monyet kan biasa pakai tangan gitu. Yang penting bisa berdiri yang pertama gitu. Bisa berdiri dulu, udah bisa berdiri langsung pikul-pikulan gitu. Dilatih pikul-pikulan, suruh bawa apa? Bawa air apa, bawa pacul sama cangkul gitu. Tinggal dikasih ya intinya kuncinya di rantai intinya. Kalau ke depan, saya suruh ke depan sebentar digini-gini gitu. Dipakai tangan sini gitu. Dilempar-lempar gitu. Ada, kalau bicara juga kan ada itunya, kalau diambil ya, udah langsung ambil gitu. Kalau kadang nggak bicara, nggak diambil gitu. Kan bisa biasa kalau ambil egrang, ambil langsung gitu. Jam 10 kerja saya gitu. Saya paling jam 3 udah adzan pulang gitu. Minimal 50 dapat lah kadang-kadang gitu itu juga. Iya. Kadang 40, 50. Ketika sekolah-sekolah dasar TK, SD maupun SMP ingin belajar tentang satwa liar, biasanya guru membawa ke panggung hiburan seperti sirkus satwa orangutan, atau melihat topeng monyet, ataupun juga melihat sirkus lumba-lumba untuk belajar tentang konservasi satwa liar. Hal-hal seperti ini menurut kita sangat fatal karena siswa tidak akan bisa belajar secara benar tentang kehidupan satwa liar di sana. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dari sudut mana ketika kesadaran tersebut masih rendah dari masyarakat, karena beberapa aspek yang memegang peranan kunci termasuk edukasi pun tentang kehidupan satwa liar tidak diajarkan di sini. Jangan pelihara satwa liar karena memang berbahaya. Pertama, sifat keliaran satwa liar itu nggak bisa didomestikan gitu. Jadi mereka nggak bisa duduk berdampingan sama kita. Tiba-tiba dia gigit kita kan kita nggak tahu kan. Walaupun udah dilatih semacam apa, kemudian faktor kesehatan segala macam, apalagi monyet, DNA-nya mirip-mirip sama manusia gitu kan. Mereka punya penyakit pasti nular kan, apapun itu. Baru bisa dimainin gitu. Halo. Ya, ini benar dengan Mas Dirman? Iya benar. Oh ya, ini Mas, saya Catur dari Jogja. Halo? Gimana? Mau tanya tentang itu Mas, daging monyet. Oh, yang monyet saya nggak bisa jual, Mas. Gimana? Daging monyet saya nggak bisa jual. Oh, di situ nggak ada Mas? Oh, yang kemarin ya? Iya, Yang mau pesen 1 ekor? Iya Mas, bener. Harganya nggak nego lagi.
Maksudnya yang udah pernah saya jual itu 450 ya. Nanti kalau harganya murah ya kasih kurang. Oh, kalau otaknya berarti dimasaknya cuma direbus atau gimana, Mas? Kan air mendidih tuh, air mendidih. Heeh. Masukin aja kepalanya, diamin ya 5 menit atau 3 menit itu. Dia udah ada kental gitu, ntar makannya kayak bubur gitu, kayak pakai sendok. Oh. Kalau mau makan mentah-mentah gitu aja disedot juga bagus, lebih bagus lagi makan mentah gitu. Oh iya. Tapi kalau di warung gitu nanti nggak ada gerbekan atau apa gitu, Mas? Yang penting jangan berisik aja, ntar ngumpet aja sampai orang nggak tahu. Kalau diakalin ntar kalau mau. Buat apa aja tuh, Mas, selain itu impoten? Iya, buat impoten yang kurang gantang. Kalau buat itu, Mas, gatel-gatel juga bisa nggak, Mas? Kalau yang gatel itu bagusnya dagingnya. Oh, dagingnya. Iya, nanti dibakar aja lebih bagus. Kalau buat gatel goreng-goreng itu rontok semua. Potong dulu baru kepalanya dibuka. Itu kan atasnya kan dibuka. Baru makan. Wis paman jenengan aja bali sik nek urung matengan iwake kethek. Lah terakhir ya enak, Mas. Nang awak to panas nek mokean. Ya bane ape anget timbang anu awaknya panas. Enak to. Iya. Makane raos emon gini saka nyetani ya enak ada mawon. Iki nau bakarin iki sate. Iya opor bumbu kuning. Lah ya nglamuti tangan wong ae. Kepala dipotong, gitu udah kayak nyedot es kelapa gitu kan, itu emang ada gitu. Iya, itu kan baru pendapat masyarakat ya, tapi secara saintifik saya kira kok belum dibuktikan. Satwa liar yang belum dilindungi, jadi orang masih bebas gitu. Jadi sangat-sangat terancam sekali populasinya karena tidak ada undang-undang yang mengatur itu. Beda dengan orangutan, beda dengan harimau. Malah yang sudah diatur demikian rupa kayak orangutan pun masih banyak praktek pembunuhan kan ya. Monyet ini lebih kasihan lagi. Jadi ketika kita melakukan upaya penyitaan pasar burung misalnya, ketika kita menemukan monyet-monyet di situ, jika pemilik tidak menyerahkan ya sangat susah untuk melakukan upaya penyelamatan tersebut karena BKSDA hanya berpegang teguh pada undang-undang yang sudah ada. Kalau di KSDA sendiri tidak ada aturan untuk melindungi monyet ya, karena memang sampai saat ini monyet itu belum termasuk salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Dia hanya diatur di dalam Appendix 1 CITES atau dalam perdagangan internasional. Dia termasuk dalam Appendix 2. Artinya bahwa monyet ekor panjang ini boleh diperjualbelikan, tetapi harus dengan ukuran atau jumlah yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh melebihi dari jumlah itu. Kalau Appendix 2 itu
Kan boleh dikurangi populasinya. Karena memang sampai saat ini kan di beberapa tempat ekor panjang dikatakan sudah banyak melimpah ya. Memang yang menjadi alasan selama ini adalah populasi, overpopulasi dan hama. Overpopulasi dan hama. Sedangkan kalau kita tanya berapa sih jumlah monyet ekor panjang di Indonesia, kita nggak usah ngomong di Indonesia, di Yogyakarta saja. Itu kalau kita menentukan overpopulasi, kita juga harus tentu tahu jumlah populasinya itu berapa sih. Namun kembali lagi, ketika satwa liar tersebut tidak dilindungi, ketika satwa liar tersebut memiliki jumlah yang banyak, apakah kita berhak untuk mengeksploitasi secara berlebihan? Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang kalau kita melakukan penangkapan mungkin ataupun bahkan sampai membunuh itu boleh sepanjang dia melakukan mengancam jiwa manusia, itu boleh. Jadi misalnya ada warga sini lapor, oh ini ada monyet nyerang ini gitu. Terus tiba-tiba aja langsung beberapa truk datang ditangkepin. Dari situ kita nggak jelas tahu itu mau dijual atau mau direlokasi atau di apa sih tidak tahu. Jadi kita mendatangkan dari suku Baduy, mereka dengan kayak jampi-jampi atau mungkin kayak apa namanya ya, ritual-ritual khusus. Nah itu biasanya monyet ekor panjang itu akan berdatangan sendiri. Terakhir tahun kemarin 200 ekor itu kita tangkap sekitar di Gunung Kidul. Tahun kemarin sekitar 200 itu sesuai dengan kuota tangkap kita. Kita tahu bahwa jumlah kuota tangkap yang diberikan biasanya ketika tidak ada pengawasan yang bagus, tentunya ini juga akan menjadi sebuah pegangan untuk disalahgunakan. Kalau tahun 2006 itu kita ada sekitar 100 ekor monyet. Kemudian tahun 2007 itu sekitar berapa ya, 200-an mungkin. 2008 itu hampir sekitar 1000. Seharusnya kuota tangkap itu ditentukan dari yang pertama adalah tentang survei dulu. Gitu? Survei, kemudian sehingga bisa diperkirakan itu Pak, nanti IUCN yang memperkirakan bahwa itu overpopulasi, itu critically endangered atau endangered, sehingga berapa persen dari itu yang bisa dikeluarkan, katakanlah itu sebenarnya melalui survei yang seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa menjawab ya kalau ternyata tidak ada survei, tahu-tahu bisa kuota tangkapnya bisa 10 kali lipat yang seperti itu ya. Wah, saya juga nggak tahu itu gimana kok bisa seperti itu. Nah itu sebenarnya jadi permasalahan sendiri karena memang ketika kuota itu ada kita berdasarkan dari laporan masyarakat. Karena pada tahun 2010 itu memang banyak laporan masyarakat yang mengatakan kalau monyet ekor panjang itu hampir di semua daerah di Provinsi DIY ini mengalami serangan ke tempat pertanian penduduk di sana. Jadi kita mengalokasikan sejumlah itu. Tapi ketika ada monyet-monyet terus kemudian keluar dari habitatnya memakan makanan warga, itu sudah dikatakan overpopulasi, itu menurut kita itu bukan overpopulasi. Nah, nilai kuota itu ditentukan dari hasil penelitian ataupun kajian dari LIPI. Dalam hal ini dia bertindak sebagai lembaga yang ilmiah. Kemudian kalau yang mengeluarkan itu adalah dari Kementerian Kehutanan. Jadi mau seberapa pun itu tergantung sama penelitiannya dari LIPI itu tadi. Juga harus menjadi pertanyaan besar, apakah ketika menerbitkan kuota tangkap tersebut survei populasi, terus mengetahui jumlah di alam, terus mengetahui tentang efeknya nanti keberlanjutan di alam, itu juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dipegang sebelum menerbitkan kuota tangkap tersebut. Dan ketika nanti di sana apakah menjadi pertanyaan kuota tangkap tersebut apakah sudah didasari dengan survei-survei populasi, ini sebuah pertanyaan besar juga, dan itu bisa ditanyakan kepada pihak yang terkait seperti DPKSCA. Tapi saya yakin itu pasti dijual itu. Bahwa kadang-kadang itu rancu antara keilmiahan dengan ke nilai ekonomi. Jadi mungkin karena pada saat itu boomingnya dibutuhkan sangat banyak hewan percobaan, jadi kadang-kadang kuota itu mengikuti pangsa pasar itu loh. Coba deh kita kesampingkan ujung-ujungnya duit atau melulu memikirkan duit, tapi kita memikirkan di belakang itu apa sih yang lebih penting daripada uang itu gitu.
2 kali kita mengadakan penangkapan itu kita ke Primaku semua. Kalau Primaku itu murni swasta. Jadi memang dia lebih ke arah oriented kan ekonomi oriented. Kalau untuk di Bio Farma ya mungkin bisa sampai 15 jutaan per ekor, 15 sampai 20 juta per ekor. Itu sebenarnya celah para korporat untuk memanfaatkan itu sebagai ajang mereka untuk kumpul-kumpul cari duit, karena itu tadi ajang mereka untuk mengumpulkan duit, mengumpulkan uang gitu, karena status mereka yang belum dilindungi, otomatis mereka bisa bebas ngambilin gitu di alam. Tapi kita tidak tahu menahu, maksudnya kalau yang namanya membeli dan sebagainya itu kan MOU-nya atau mungkin macam deal-nya ya itu kan dari pihak Primaku itu ke Kementerian Pusat. Ketika kita berkaca terhadap kasus yang terjadi untuk orangutan, memang apapun alasannya, memang Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab 100% untuk pengamanan dan pelestarian satwa liar yang ada di Indonesia. Harusnya ya bikinlah undang-undang baru, direvisi lah undang-undangnya. Dan memang idealnya sudah harus diperpenuhi ya. Dikatakan relevan nggak relevan memang menurut kita masih jauh dari yang kita harapkan, karena kita tahu bahwa hukum di Indonesia itu sudah ditegakkan bukan karena hukum tersebut harus ditegakkan, namun karena lebih cenderung karena desakan dari publik dan sebagainya. Organisasi-organisasi seperti Animal Friends Jogja dan yang lain itu sebenarnya nggak kurang kok mendesak pemerintah itu, tapi nggak tahu deh pemerintah mungkin banyak lebih fokus ke apa, lebih banyak pekerjaannya atau apa sampai sesuatu yang sebenarnya penting ini, yang remeh, yang mereka anggap remeh tapi penting ini, nggak mereka pikirkan sama sekali. Seharusnya mereka harus bikinkan undang-undang gitu, untuk ayo dong monyet dinaikkan, jadi hewan dilindungi kayak gitu. Soalnya takutnya ya itu tadi, gitu. Bakal ada daftar satwa terancam punah lagi di Indonesia, karena Indonesia tuh dari dulu kita sudah bangga, Indonesia adalah negara dengan biodiversity yang paling tinggi di dunia setelah Brazil gitu. Nomor 2 di dunia, kita punya keanekaragaman hayati yang sangat banyak dari tumbuhan, dari hewan. Tapi daftar yang mau punahnya pun paling banyak di dunia, kita nggak mau gitu. Kalau di sini kan kera diberi kasih sayang, seperti kita berteman dengan kera. Kalau teman ya tentu saja saling menghargai. Walaupun hidup saya dekat berdampingan dengan hutan dan dekat dengan kera-kera, selama ini saya secara pribadi dan keluarga tidak merasa terganggu oleh kera. Buktinya kan ini juga nggak rusak, aman-aman saja. Keranya cuma di situ kira-kira 100 meter sudah rumahnya kera. Yang menjajah itu kan manusianya, bukan keranya. Hidupnya sendiri-sendiri, tempatnya sendiri-sendiri kok. Ya menurut saya juga kembalikan juga habitat dia. Tanamilah kita ini. Ya kadang-kadang kembalikan habitat itu dalam arti kita juga harus berbuat sesuatu buat mereka, karena itu apapun kita tuh hutang kepada dia loh, hutang lingkungan juga kepada mereka. Setiap musim hujan kita tanam jambu, terus kemudian buah-buah yang lain. Untuk menyediakan kera juga untuk menahan erupsi Merapi. Kita harus hidup berdampingan gitu. Kita harus berterima kasih sama mereka. Yang duluan tinggal siapa? Mereka, bukan kita. Ini hak mereka, hutan tuh hak mereka gitu. Bencana itu bukan takdir, tapi ciptaan kita sendiri. Kita yang berbuat, kita harus tanggung jawab itu. Ketika sebuah lingkungan tersebut mencukupi untuk daya dukung kehidupan monyet tersebut, tentunya monyet tersebut tidak akan menjadi hama bagi masyarakat sekitar. Selama kita menjaga alam, alam itu pasti menjaga kita. Semua ciptaan Tuhan itu pasti ada fungsinya. Cuma pada saat ini mungkin kita tidak tahu. Tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak berarti. Jadi yakinilah bahwa binatang apapun suatu saat pasti akan berguna. Walaupun sekarang kita tidak tahu, mungkin tahun depan, 2 tahun, atau mungkin anak cucu kita akan lebih tahu daripada kita.